Literasi Sobat Kreasi. Seri ketiga dalam video tutorial literasi informasi adalah evaluasi informasi yang ada pada jurnal nih. Caranya gimana sih? Simak terus ya. Jadi kalau kita mau mengevaluasi informasi bisa dilakukan hanya dengan menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, who atau siapa. Jadi perlu diperhatikan nih siapa penulisnya, terus penulisnya tersebut memang berpengalaman di bidang yang sedang ia tulis atau tidak. Biar lebih paham, ada contoh nih. Jurnal dengan judul Longitudinal Effect of Family and School Contact on the Development on Emergent Literacy Skill in Preschools. Nama penulisnya adalah Oriana Incognito dan Guilana Pinto. Mereka berdua memang memiliki latar belakang di bidang psikologi dan sudah mempublikasikan banyak jurnal dengan topik psikologi. Dengan begitu, jurnal tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan bisa digunakan untuk penelitian teman-teman semua. Pertanyaan yang kedua yaitu where atau di mana. Di mana di sini mengacu pada tempat kamu mencari dan menemukan jurnal atau informasi yang kamu gunakan. Pastikan websitenya terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Kita pakai judul yang tadi lagi sebagai contoh. Jurnal dengan judul tersebut diterbitkan secara online oleh Current Psychology. Nah, jurnal Current Psychology sendiri memang khusus untuk mempublikasikan karya ilmiah mengenai psikologi. Dan kita juga mengaksesnya melalui portal jurnal Springerlink, di mana portal tersebut sudah banyak digunakan untuk mencari referensi untuk menulis karya ilmiah. Pertanyaan yang ketiga sekaligus menjadi pertanyaan pamungkas, apakah informasi tersebut bisa dipercaya? Di pertanyaan terakhir ini, kita akan menjawab dengan memperhatikan 3 aspek yang sudah dijelaskan oleh Umi Proboyekti dan Dian Agustin Widyaningrum. Aspek pertama adalah relevance. Di sini kita perlu memperhatikan kesesuaian informasi yang kita perlukan dan yang kita butuhkan. Nah, gimana tuh cara ngelihatnya? Cara ngelihatnya bisa kita cek dari daftar isi, judul, rumusan masalah, latar belakang, dan sebagainya yang memiliki penggambaran mengenai isi dari jurnal. Aspek yang kedua adalah currency, yang berkaitan dengan kemutahiran informasi. Informasi yang mutakhir dapat dilihat dari lamanya jurnal tersebut dipublikasikan. Semakin lama dipublikasikan, maka semakin lama pula referensi yang digunakan untuk membuat jurnal. Referensi yang terlalu tua bisa membuat informasi ketinggalan zaman loh. Nah, untuk itu, dalam aspek ini yang harus kita perhatikan adalah tahun terbitnya. Jurnal tadi yang kita gunakan sebagai contoh merupakan jurnal dengan terbitan tahun 2021, sehingga informasi dan referensi masih relevan jika digunakan pada tahun ini. Aspek terakhir adalah akurasi. Hal ini mengacu pada keakuratan sumber informasi, yaitu dengan cara melihat bibliografinya, rujukannya, dan juga memperhatikan tata bahasa serta ejaannya. Nah, aspek akurasi ini juga bisa dilihat dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, apakah jurnal tersebut telah dilakukan pre-review? Kedua, apakah penulis pakar di bidangnya? Ketiga, apakah referensi berkualitas tinggi dan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat ditemukan sumber aslinya? Yang kelima, apakah penulis telah menuliskan argumennya secara objektif dan kritis untuk meminimalisasi bias dan salah tafsir? Nah, itu dia teman-teman cara mengevaluasi jurnal agar nanti bisa kita pilih sebagai referensi di karya kita. Gampang banget kan? Semoga bermanfaat dan jangan lupa diterapkan ya. Sampai jumpa di seri video tutorial literasi informasi lainnya, Lips.